Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai materi sistem persamaan linier 3 variabel. Ya, sebelum kita membahas materi tersebut, mari kita ulang sedikit mengenai apa sih itu SPLDV. Nah, SPLDV itu kepanjangan dari sistem persamaan linier 2 variabel yang sebenarnya sudah kalian pelajari saat di SMP ya. SMP atau MTS ya. Jadi kalian coba deh perhatikan soal berikut. Di suatu toko terdapat paket murah untuk pembelian pulpen dan buku tulis. Paket 1 terdiri dari 2 pulpen dan 3 buku tulis dengan harga Rp11.000. Paket 2 terdiri dari 3 pulpen dan 5 buku tulis dengan harga Rp18.500. Dapatkah kamu menentukan harga 1 pulpen dan 1 buku tulis? Untuk soal seperti ini, itu sudah pernah kalian temukan sebenarnya ya. Jadi saya ingin mengulang sedikit, apakah masih ingat bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini? Nah, soal kontekstual atau soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari seperti ini, itu dapat kita selesaikan dengan konsep SPLDV atau SPLTV ya, tergantung berapa elemen atau variabel yang ingin kita selesaikan. Nah, untuk soal ini itu dia terdapat 2 variabel yang harus kita cari. Jadi sebenarnya untuk menentukan variabel dari suatu soal seperti ini, kalian bisa cari dari kata kunci yang dia tanyakan, yaitu 1 buah pulpen dan 1 buah buku tulis. Nah, harga 1 buah pulpen dan harga 1 buah buku tulis. Nah, dari situ kita sudah tentukan bahwa dia terdapat 2 variabel yang harus kita cari. Atau kita bisa melihat konteks dari soal tersebut, yaitu hal apa yang terulang berkali-kali yang dibahas dalam soal. Ya, kalau ingin kita lihat di situ kan ada paket 1. Paket 1 itu terdiri dari 2 pulpen dan 3 buku tulis. Terus ada paket 2 terdiri dari 3 pulpen dan 5 buku tulis. Nah, pulpen dan buku tulis itu terus-terusan menjadi objek yang dibahas dalam soal tersebut. Maka daripada itu bisa kita simpulkan bahwa nanti variabelnya itu adalah yang pulpen dan buku tulis. Nah, di sini pada modul yang saya bagikan itu sudah ada penjelasan mengenai cara menyelesaikan soal cerita tersebut. Ya, ini mengenai SPLDV. Jadi saya ulang sedikit mengenai materi tersebut ya. Jadi terlebih dahulu untuk menyelesaikan soal ini kita harus membuat permisalan dulu ya. Kita buat permisalan dulu dengan cara tadi sudah saya jelaskan. Jadi nanti kita beri nama variabelnya itu terserah, tidak harus X dan Y ya. Terserah kalian, misalkan kalian pengen A, B boleh ya, atau MN juga boleh. Variabel itu kan huruf ya. Jadi huruf itu kan dari A sampai Z. Jadi terserah kalian mau menggunakan variabel apa. Ya, untuk soal ini saya gunakan X dan Y, dimana X itu adalah harga untuk 1 pulpennya, Y itu adalah harga untuk 1 buku tulisnya. Jadi ditulis ya komponennya seperti ini. Apa yang ingin kita cari? Jangan ditulis pulpen saja atau buku tulis saja. Jadi kita tulis keterangan lebih lengkapnya bahwa X itu bakalan menunjukkan nilai dari harga untuk 1 pulpen, seperti itu. Setelah sudah kita menentukan atau memisalkan variabel, maka kita kembali ke konteks soal. Ya, konteks soal ini tadi dibahasnya bahwa paket 1 itu terdiri dari 2 pulpen dan 3 buku tulis. Karena tadi kita misalkan pulpen itu adalah X, maka untuk keterangan 2 pulpen itu kita buat menjadi 2X ya. Terus ditambah 3Y itu diperoleh dari 3 buku tulis untuk paket 1. Nah, lalu harganya adalah 11.500. Jadi kita tulis di sini harganya 11.500 seperti itu. Nah, kita beri nama ini adalah persamaan 1. Lanjut ke paket 2. Paket 2 itu terdiri dari 3 pulpen dan 5 buku tulis. Berarti 3 pulpen artinya 3X ya. 3X kita tulis di sini 3X dan ditambah 5 buku tulis. Berarti 5Y
sama dengan 18.500. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, ya, untuk mendapatkan nilai berapa sih harga satu pulpen dan berapa harga satu buku tulis, kita bisa menggunakan metode yang namanya eliminasi dan juga substitusi. Di mana eliminasi artinya menghilangkan dan substitusi itu artinya mengganti, ya. Jadi untuk menghilangkan artinya dia 0 ya nilainya. Berarti kalau dia 0 nilainya, artinya koefisien itu harus sama, baik ada namanya koefisien dan variabel nih. Jadi saya mengulang sedikit di sini, misalkan saya punya 2x ditambah 3y dikurang 5, ya, seperti ini bentuk aljabarnya. Maka ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Itu yang pertama variabel. Variabel itu adalah hurufnya, berarti x dan y. Sedangkan koefisien dan konstanta itu adalah suatu bilangan, ada angka, ya. Dimana letaknya di sini untuk bentuk variabel ada 2, 3, dan min 5 gitu. Jadi kan di sini ada 3 angka. Yang mana nih kira-kira yang merupakan koefisien dan konstanta? Nah, koefisien itu adalah angka, dengarkan baik-baik, angka di depan variabel. Jadi koefisien adalah 2 dan 3 pada bentuk aljabar tersebut. Sedangkan konstanta yang sendiri, yang jomblo, ya, yang tidak ada variabelnya gitu. Jadi jawabannya adalah konstantanya min 5. Nah, kembali ke soal tadi kan kita punya nih soalnya ini, ya kan? Dimana tadi saya bilang untuk soal ini itu dia bisa kita eliminasi dengan syarat koefisiennya harus sama terlebih dahulu. Nah, kali ini kita akan mengeliminasi x, ya. Boleh saja sih sebenarnya y, tapi kalau bisa saya beri saran, eliminasilah suatu variabel yang koefisiennya memiliki angka yang sederhana gitu. Jadi 2x dan 3y kan lebih kecil ya daripada 2x dan 3x itu angkanya lebih kecil daripada 3y dan 5y. Nah, jadi untuk menyamakan koefisien x ini, itu kita cukup balik saja angkanya. Ini kan 2, 3 nih. Kita balik jadi 3, 2. Sekira cara menyamakan itu adalah dengan cara dikali. Jadi 2 dan 3 ini kita balik jadi 3, 2. Terus kalau kita kalikan otomatis jawabannya bakalan sama ya, sama-sama 6. Kayak gitu. Jadi 2x kali 3 itu adalah 6x. 3y dikali 3 itu adalah 9y. Terus nanti 11.500 kita kali 3 juga sama dengan 34.500. Nah, untuk di sini ada kekeliruan saya menghitung untuk yang 18.500 itu ketika dikali 2 bukan 37.500 tapi 37.000 saja. Ya, 37.000 saja. Nah, ketika sudah kita kalikan semua ya, persamaan 1 dan persamaan 2, kita peroleh yang ini nih, persamaan baru ya, di mana koefisien yang ingin kita eliminasi variabelnya itu dia sudah sama, yaitu 6 ya, sudah sama. Kalau dia sudah sama, maka kita tinggal pilih operasi penyelesaiannya, yaitu bisa pengurangan dan juga penjumlahan ya. Nah, di sini karena dia 6 tambah 6 itu kan bakalan jadi 12, maka logikanya bakalan kita kurang. Jadi 6x kurang 6x, 6 kurang 6 nilainya 0. Jadi 0-nya nggak usah dihitung, nggak usah ditulis maksudnya. Terus 9 dikurang 10y, ya itu jadinya min 1y, atau cukup kita tulis min y saja. Terus 34.500 dikurang 37.000 itu adalah negatif 2.500. Nah, karena kita pengen y-nya positif, berarti cukup kita kalikan semua ruasnya dengan negatif supaya dia jadi positif ya. Negatif kali negatif positif. Atau bisa saja jadi min 2.500 kalian bagi dengan min 1. Karena kan min y artinya min y itu kan sama dengan min 1 kali y. Jadi kali pindah ruas jadi bagi. Jadi min bagi min positif. Jadi jawabannya adalah untuk y-nya 2.500. Nah, kalau sudah dapat suatu variabel dari persamaan tersebut, nilai variabel dari persamaan tersebut, maka langkah selanjutnya adalah kita substitusi. Artinya kita ganti nilai y dengan 2.500. Pilih salah satunya ya dari persamaan 1 atau persamaan 2 ini. Dan sekali lagi saran saya adalah pilihlah angka yang kecil supaya gampang untuk dihitung.
Jadi 2x tambah 3y sama dengan 11.500 itu adalah persamaan 1. Kita ganti y-nya dengan 2.500. Jadi 2x-nya tetap ya. Ditambah 3y, artinya 3 kali y. Y-nya kita ganti tadi dengan 2.500 sama dengan 11.500. Terus 3 kali 2.500 itu sama dengan 7.500. Jadi 2x tambah 7.500 sama dengan 11.500. Nah, di sini kan dia tinggal 2x aja, berarti 7.500-nya harus pindah nih, dikumpulkan bersama 11.500 itu, maka kita nanti peroleh 7 dikurang 7.500, maka nanti kita peroleh 2x sama dengan 4.000 ya, 4.000. Nah, karena 2x itu 4.000, maka nilai x-nya sama dengan 4.000 dibagi 2, karena 2x artinya kan 2 kali x. Jadi kali pindah ruas jadi bagi. Maka kesimpulannya, karena tadi pertanyaannya adalah harga 1 buah pulpen dan 1 buah buku tulis, kesimpulannya adalah jadi harga 1 buah pulpen adalah 2.000 dan 1 buku tulis adalah 2.500. Nah, dari soal itu kita bisa mengulik sedikit mengenai SPLDP dan kita bisa tentukan kembali definisi daripada SPLTP tersebut, yaitu kumpulan persamaan linear variabel berpangkat paling tinggi 1. Artinya persamaan linear. Linear ini adalah suatu persamaan, kalau ada kata linear ya, maka variabelnya berpangkat paling tinggi 1. Ya, variabelnya berpangkat paling tinggi 1 nih. Ini x kan? X dia pangkat 1 kayak gini. Kalau nggak ditulis pangkatnya berarti dia pangkat 1. Oke. Terdiri dari, ini bukan 3 variabel tapi 2 variabel ya, karena SPLDV. Terus bentuk umumnya bisa kita simpulkan adalah A1X ditambah B1Y sama dengan C1, A2X tambah B2Y sama dengan C2. Ingat, karena dia SPLDP adalah sistem, ya sistem itu adalah terdiri dari 2 variabel, maka dia juga terdiri dari 2 persamaan yang saling terikat katanya tadi. Saling terikat, maka nanti kalian jangan sampai lupa membuat kurung kurawal ini, ya. Menandakan bahwa dia merupakan satu kesatuan. Nah, keterangannya di sini tadi sudah saya bahas, koefisien itu adalah angka di depan variabel. Berarti dari bentuk umum ini kita simpulkan A1, B1, A2, B2 itu merupakan koefisien. Sedangkan variabel itu dia X dan Y. Cukup ditulis sekali aja walaupun di persamaan 1 dan persamaan 2 dia muncul. Jadi variabelnya adalah X dan Y. Dan C1 dan C2 ini karena dia tidak mempunyai variabel, tadi saya bilang, maka dia merupakan konstanta. Untuk metodenya yang sudah kalian pelajari sebenarnya waktu SMP, itu metodenya ada 3 ya sebenarnya, eliminasi, substitusi, terus grafik, serta gabungan dari eliminasi dan substitusi. Ada grafik sebenarnya di sini. Grafik ya untuk menyelesaikan soal ini. Jadi ada 4 itu sebenarnya. Oke, untuk mengulang materi mengenai SPLDP saya cukupkan sampai di sini. Semoga bisa dipahami dan kita akan lanjut mengenai materi SPLTP di video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.